Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq al-hadis. Wa qala Syekh Ja'far bil Barjanji malahu min mushbihin faza ummatu man yamut bi hubbihi nala kullal matlabi al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana biasa wajib kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bermuajah kembali di haflah yang mulia ini dalam rangka ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada alam, kepada manusia yang tidak pernah salah membawa amanah, kepada manusia yang tidak pernah khianat membawa amanah, kepada manusia yang telah membawa agama tidak pernah dusta, nyatanya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, atba'at tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita juga selaku umatnya, mudah-mudahan di akhirat kelak digusur, digiring oleh malaikat Allah ke dalam surga Allah melalui syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para masyayikh, para asatiz bil khusus, Bapak Ustaz Afad, Bapak Ustaz Kardi, dan juga ustaz-ustaz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutin namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takriman saya. Kalau emang gak kesebut yang ngacung ya dewek ya, ngacung ya dewek. Jadi Allah ya. Nah, Al-Mukarramun, para tokoh masyarakat, wabil khusus para kesepuhan, orang tua, wabil khusus Mbah Haji Nada dan juga Mbah Haji Sami, juga Bapak Afen, Bapak Adul, Bapak Panji dan juga yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutin pula satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman saya kepadanya. Juga bil khusus segenap masyarakat Kampung Tengah yang sangat saya hormati, umumnya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu bapak para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengulas tentang betapa istimewanya Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya berbicara panjang lebar, terlebih dahulu izinkan saya untuk meminta maaf bila mana ada kata-kata yang salah di ke depan nanti yang akan saya utarakan. Para bapak, para jamaah sekalian, sejak saya datang dari rumah ke tempat ini bukan mau ngajak ibadah, bukan mau ceramah, sebab kalau masalah ibadah mah dan juga masalah ilmu mah insyaallah orang sini udah ahli dan jagonya semua alhamdulillah. Buktinya di sini pada pakai songkol, pada pakai sorban la ilah, atau mau menghadiri acara pengajian, acara maulidan kudu make apa cetok sama nyoren bajul mamarif ya. Berarti orangnya di sini pada beradab dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit dengan suatu pengetahuan yang ada dan kebodohan yang saya bawa,
Kenapa kita mesti mengadakan di mana hari dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad mesti dirame-ramein atau dirayakan? Kita telaah di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah berbicara di dalam surah At-Taubah ayat 36 bahwa Allah berbicara seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-akhir surah At-Taubah ayat 36. Wallahu a'lamu bi artinya begini. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan Allah dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Ngan yang paling dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dihormati oleh Allah. Minha arba'atun huruf. Arba'ah artinya 4. Huruf itu maksudnya dimuliakan. Jadi dalam satu tahun gitu kan ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana 4 bulan tersebut? Yang pertama adalah bulan Dzulhijjah, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal atau bulan Hud kagak termasuk, benar? Kagak termasuk. Tapi kenapa begitu ya? Dari 12 bulan tersebut yang dihormati cuma 4, tapi yang selalu dirayakan setiap setahun sekali hanyalah bulan Rabiul Awal atau yang sering kita kenal bulan Mulud. Berarti ada sebuah maziah atau kelebihan daripada bulan Rabiul Awal, di mana bulan-bulan tersebut nggak bisa memiliki seperti bulan Rabiul Awal. Coba kita telaah dari berbagai negara, dari mancanegara ya, semua ketika datangnya bulan Rabiul Awal atau datangnya bulan Mulud selalu dirayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari banyaknya nabi ada berapa Bang Samad? Nabi jumlahnya keseluruhan ada 124.000 nabi. Kalau Rasul 313 nabi, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Mungkin yang sudah ngaji Fathul Mu'in, ada di Fathul Mu'in jumlahnya Rasul yaitu 313. Nabi banyak, 124.000 nabi. Salah satunya Nabi Jengros, ya Allah ya kali. Banyak nabi mah. Nah, balik lagi. Dari sekian banyaknya bulan dalam satu tahun dengan 12 ya, tapi yang dihormat yang selalu dirayakan oleh kita sebagai umat muslim cuma 1 bulan Mulud atau bulan Rabiul Awal. Dari banyaknya nabi 124 nabi, dan juga banyaknya rasul 313 rasul atau 314, ada juga yang mengatakan 315. Yang penting mah 300 lebih dan 400 kurang, itu mah lebihnya mau 13 kali ya, mau 14 kali, mau 15. Yang jelas jumlah nabi dan rasul 313. Yang wajib kita ketahui hanyalah 25 nabi. Dari 25 nabi diseleksi. Nah, siapa yang paling terbaik? Yaitu mendapatkan 5 orang nabi dan rasul yang kita sebut yang menjadi ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang mempunyai keagungan atau keistimewaan dari 25 nabi gitu. Wajib kita hafal, wajib ya. Ustaz hafal yang cuma Nabi Adam sama Nabi Muhammad doang, tengah-tengahnya kagak hafal Ustaz apa gitu. Ya Allah ya karim gitu. Dari 5 ulul azmi atau dari 5 nabi dan rasul, maka diseleksi lagi yang paling terbaik hanyalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf, bukan
ngebeda-bedain, ngebundang banding antara nabi dan rasul yang lain, kagak. Sebab Allah ge berani kita, Allah ge enggak ngebundang banding jumlah nabi dan rasul. Istimewanya kagak. Sebab kenapa? Diskritop di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah, Allah berbicara la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya itu begini. Jadi kata Allah, Allah yang mulia, la nufarriqu baina ahadin, saya atau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak membeda-bedakan antara nabi dan rasulku. Yang paling istimewa adalah dari sekian nabi dan sekian rasul hanyalah kekasihku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak? Dari 12 bulan yang dirayakan cuma 1 bulan Rabiul Awal, walaupun 4 bulan tersebut dihormat oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi tetap yang dirayakan makanya lah bulan Rabiul Awal. Gitu mafhum kira-kira insya Allah. Dari banyaknya sekian nabi dan rasul, tetap cuma 1 nabi yang dimuliakan oleh umat muslim. Maka kita jangan kalah sama umat Yahudi begitu kan. Umat-umat yang lain mah takutnya ke bawah sekaba-kaba. Awas ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ada, bukan cuma sekarang, sudah ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi itu di zaman Rasul udah ada. Nah kesini keren setelahnya Kanjeng Nabi, banyak orang yang ngaku menjadi nabi. Ini harga mati Kanjeng Nabi teh la nabiyya wala rasulah ba'da, titik, tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi setelahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun kemarin ke belakangnya ada orang yang ngaku jadi nabi namanya Musaddiq, ya ngaku-ngaku mendapat wahyu di Bogor. Kemarin itu wahyu ke Bogor ya, yang ada di Bogor bukan dapat wahyu tapi dapat ubi talas. Ada juga yang mengaku kemarinnya menjadi apa? Mengaku menjadi malaikat Jibril, yaitu Liaen dan Ilokan atau Mang Panji ya, malaikat Jibril men itu ya Allah ya kan. Awas jangan ke bawah sekaba-kaba. Orang yang mudah ke bawah dengan aliran-aliran yang kagak pugu. Orang yang mana? Orang yang kosong melompong imannya, orang yang gak mau pada ngaji sengkilang, orang yang mau pada ngaji tetap kalau imannya gak kuat mah cepat ke bawah arus, ke bawah sekaba-kaba dengan aliran-aliran yang kagak jelas. Alhamdulillah hati kira-kira insya Allah gitu. Tak mentang sebagai umat muslim apalagi bernaungan di bawah bendera NU yang kita sebut Aswaja kesingkatan, yaitu Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang disebut Islam Ahli Sunnah wal Jamaah identik berarti kudu mau ngaji kitab-kitab kuning, kudu mau ngaji kitab ulama salafun soleh karangan-karangannya begitu. Dengan ngaji kita bakal mendapatkan sebuah ilmu, dengan ilmu kita mendapatkan sebuah akhlak begitu. Akhlak kesimpulannya, akhlak buahnya daripada ilmu. Ya, akhlak buahnya dari ilmu buahnya daripada ngaji. Berarti ingin mendapatkan ilmu, akhlak yang sempurna, akhlak yang bagus, berarti yang pertama kali harus dikejar, harus ditempuh oleh umat muslim, yaitu harus ngaji. Maafun kira-kira ya insya Allah. Lanjut. Tenang. Aduh minum dulu ya, haus dulu. Jadi begini, kenapa Mangga Rasul kita mesti merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam deh? Sebab kita mah orang bodoh, kita mah orang sesat, supaya kita mendapat apa? Mendapat cahaya, sinar atau pancaran daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ingin mendapatkan sebuah taufik dan hidayah. Sebab kalau Allah enggak memandang satu nabi,
Itu kan, jadi kanjeng Nabi itu menjadi sebab musabab adanya alam dunia. Di dalam hadis qudsi kata Allah, laulaka lamma khalatul aflaq ya Muhammad, kata Allah. Ini di dalam hadis qudsi. Hadis yang bersih. Al-Qudsi itu dari kata Al-Qudus, itu ismul azam atau sifat Allah dari kata qaddasallahu sirra. Al-Qudus atau hadis qudsi artinya bersih. Maksud bersih di situ enggak dibuat di dalam kitab, langsung itu maksud atau pembicaraan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Itulah yang disebut hadis qudsi, hadis yang maha bersih gitu. Jadi kata Allah, laulaka lamma khalatul aflaq, jikalau aku enggak memandangmu bukan karenamu, bukan sebabmu ya Muhammad, lamma khalatul aflaq, yakni aku tidak bakal menciptakan ini alam dunia. Itu berarti adanya kita dengan wasilah, dengan sebab musabab adanya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut kita rayai di mana datang hari kelahirannya. Maka jangan kalah sama orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan sama, setiap 1 tahun sekali merayakan hari kelahiran anaknya. Kan bedanya antara Yahudi sama umat Muslim bagaimana? Kalau umat Yahudi bagaimana merayakan hari kelahiran anaknya? Happy birthday to you, gitu ya. Tuyul itu datang tuyul. Kita jangan begitu. Harus dibedakan antara Yahudi dan umat Islam. Kalau kita jangan happy birthday tuyul. Bagaimana yang tadi kita baca? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Bisa dibedain gitu ketika memperingati hari kelahiran gitu. Kalau Yahudi tadi kan happy birthday tuyul, yang datang tuyul. Kalau kita masalah kan ya Nabi salam alaika, yang datang malaikat dan rasul, bukan tuyul. Paham kira-kira? Insya Allah tentang wajib kita sebagai umat muslim harus merayakan di mana hari dilahirkannya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas tujuannya apa sih Mang Panji yang Bang Karim gitu ya? Tujuan daripada kita melaksanakan atau merayakan hari di mana dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad, kata Syekh Ja'far di dalam kitab Al-Barjani, mana beliau berbicara, fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam wa yata marami wa marwah. Yang tadi kita baca di halaman pertama, ya patuba, maka yang bakal bahagia dunia akhirat kepada siapa? Liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang selalu mengagungkan di mana datangnya hari kelahiran kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya maulid mah enggak mesti mewah, enggak mesti mewah. Kalau emang ada biaya, panggil Abi Qori 17 mah ya. Kalau emang ada biaya, kalau mampu panggil kiai 20 mah. Kalau ada biaya, yang penting niatnya, walaupun nggak sekadar baca Al-Barjani sah, jadi itu maulid. Mudah-mudahan yang barokah maulid kita semua dicarikan oleh Allah orang yang mau ibadah kepada Allah, anak-anak kita orang yang mau ibadah dan juga kehidupan kita supaya berkah. Selain daripada itu, tujuan kita yang terakhir, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut
Selawatan dulu ya, supaya ketek kita wangi ya, supaya ketek kita wangi, supaya wajah kita berseri-seri. Tidak percaya orang yang suka selawatan itu wajahnya berseri-seri. Sebab kenapa? Di dalam kolbu orang yang suka membaca selawat tersinar, terpancar sinar Rasulullah melalui apa? Melalui kolbu tembus ke wajah. Tahu wajahnya berseri-seri, keteknya diwangi. Kalau nggak percaya, isep ketek Pak Hendra. Kalau nggak percaya, ya kalau kagak mabuk, ya Allah jaga. Itulah fadilah keunggulan orang yang suka membaca selawat kepada kanjeng Nabi. Sebab kenapa? Itu kan, itu ketika orang membaca selawat, nur ilahi, nur kanjeng Nabi terpancar di dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyhadu wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il a'dha'i wa Muhammad arabi. Khairu man wakisara al-musyaffa fil wara man bihi qullat Allah kullu abdin muslimin. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il a'dha'i wa Muhammad arabi. Malahu min musybihin fasa ummatu bihi man yamut bi hubbihi nala kullal matlabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il a'dha'i wa Muhammad arabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah membaca selawat kita semua digusur digiring oleh Allah ke dalam surganya melalui syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali apa tujuan mengadakan maulid kata Imam Syekh Ja'far di dalam kitab Al-Barjani yang kita utarakan tadi? Man yamut bi hubbihi nala kullal matlabi. Man yamut, siapa manusia yang meninggal, yang mati, yang wafat bi hubbihi, matinya dalam tenggelam cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad, nala kullal matlabi, insyaallah bakal memperoleh apa yang dia inginkan, imma di dunia terlebih nanti di akhirat mentake kudu make artinya baca-baca aja deh supaya ngeresep sampai ke jantung. Ya Allah ya Karim, sing yakin ketika dibacakan maulid atau qissatul maulid itu terus yang mulia baginda Nabi itu datang atau hadir. Nah ini makanan semangka pisang salad dan sebagainya, alhamdulillah udah mendapatkan sinarnya atau pancaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut tenang tuh malam minggu ini ya, makanya gitu. Ya, balik lagi, sering kita mendengar atau melihat tema kalau misalkan ada acara maulid dia meneladani akhlak Rasul, tujuan itu kan ya. Yang disebut meneladani itu berarti apa? Berarti kita itu harus bisa mencontoh apa antara akwal dan af'al, ucapan dan tingkah laku atau perbuatannya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau percuma selama ini kita ngaji mulu dan tapi akhlak masih begitu-gitu dia sama tetangga, sama keluarga dan sama yang lainnya semakin meningkat. Gitu. Berarti kanjeng Nabi seorang yang dicontoh kalau kita yang mencontoh, gitu kan? Mencontoh akhlak Rasulullah unggul atau sukses di dalam ceramah atau ibadah melalui akhlak, gitu. Rasulullah unggul dalam ilmu melalui akhlak. Paham kira-kira insya Allah. Ceramahnya atau dakwahnya Rasulullah nggak pernah suntak-suntak tapi dengan akhlak. Kanjeng Nabi selalu menghargai dan menghormati kepada yang tua, tak apalagi yang muda beliau menyayangi. Kanjeng Nabi selalu hormat kepada orang kaya, apalagi
apalagi orang miskin, apalagi anak yatim mentak ya. Kalau ada anak yatim gitu lulus palanya, tong anak yatim ya ada lulus kasih atuh duit, udah dikasih duit tong ngomong malu di mana ya, punya kan nomor HP-nya, ada tujuannya ya, ada tujuannya mengurus anak yatim nih Bang Samad ya dari gitu. Nih akhlak Rasulullah ketika Rasulullah berjalan dengan janda tua nih ya, jangan bukan janda muda ya, itu janda tua. Rasulullah gitu ya, berjalan beriringan dengan janda tua gitu ya, yang udah tua renta itu kan punya boro-boro lari gitu jalan dia takut ngejongkok gitu ya. Rasulullah di belakang gitu, di belakang udah naik duluan gitu ya. Maksud di belakang itu bukan mau melihat bokong nenek-nenek, bukan. Oh kan orang demen nanti ya gitu ya Allah karim. Nah begitu Bang Sahabat akhlaknya Rasulullah ketika berjalan beriringan dengan janda tua, maka Rasulullah di belakang. Kenapa tujuan dan elaknya atau alasannya? Takut nenek-nenek jatuh kejongkok, mungkin dibangunin sama kanjeng Nabi. Jangan kalau janda muda mah kita di belakang, jangan bahaya ya Allah kan. Bang Sahabat akan nurutin ke janda muda, Allah dari jangan ya. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah dijamin masuk surga, ya, udah dijamin masuk surga. Pekerjaan beliau ngaji, ibadah, sholat, baca Al-Quran, ngaji, sholat, ibadah, baca Al-Quran Karim. Nah itu kanjeng Nabi sudah dijamin masuk surga. Lah kita belum tentu belum karuan masuk surga apa kagaknya. Ngaji kadang ngaji, kadang kagak, kadang ngaji, kadang kagak, agak banyaknya kan agak ya Allah ya karim. Itulah akhlaknya Rasulullah dihabiskan waktu 24 jam untuk ibadah. Pernah satu ketika Sayyidah Khadijah ya, gitu kan, Sayyidah Khadijah bangun ngelir dan mendusin, bahasa kita ya mah mendusin jam 10 malam melihat kanjeng Nabi lagi sholat, tidur lagi Sayyidah Khadijah. Padahal ini malam Jumat ya Bang, ya malam Jumat. Ketika tidur melilir bangun jam 1 melihat Rasulullah lagi sujud keneh baik. Kapan ini? Kapan? Bahasa kita yang begitu menurut ya. Itu kan dia sama manusiawi kan. Ya Allah karim. Tidur lagi tidur lagi mendusin lagi Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah nengok kiri kanan tetap masih dalam keadaan sujud, dalam keadaan wirid. Hal ini persis sama kayak Ustaz apa gitu dong. Ketika bininya lagi mendusin di malam Jumat melihat Ustaz apa lagi ngorok, bukan ibadah, lagi ngorok ya Allah kan. Itulah akhlak Rasulullah. 24 jam satu hari satu malam waktunya dihabiskan untuk Allah, waktunya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklum kira-kira ya, insya Allah. Lanjut 2 menit tadi, tenang 2 menit ada suatu keterangan kalau ingin merayakan maulid gitu kan, nggak mesti mewah. Kalau emang bisa, kalau emang ada biaya emang mewah, nggak masalah gitu kan. Ada suatu keterangan asyukru yahsulu bi anwa'i ibadah. Mulut dan nggak mesti mewah gitu kan. Asyukru yahsulu itu katakan mulut dan syukur maksudnya mah gitu kan. Syukur adanya kita untuk sebab ada kanjeng Nabi ingin merayakan ini bahasa pengen merayakan maulid tapi nggak ada biaya, gampang mah gitu. Kata keterangan di dalam kitab bahwa ulama berbicara asyukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Kalau ingin mudah gitu kan, yahsulu bisa hasil, bisa sempurna itu mudah, nggak mesti mewah, nggak mesti rame gitu kan. Bi anwa'il ibadah dengan memperbanyak warna-warna ibadah. Mana warna-warna ibadah? Kenapa disebut ibadah berwarna-warna? Karena ibadah itu bukan cuma ngaji doang, ibadah itu bukan cuma baca Al-Quran doang, ibadah itu bukan cuma puasa doang, menyantuni anak yatim gitu kan, berbuat baik terhadap tetangga sesama, itu dia ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana banyak ibadah. Terus marilah kalah sama ibu-ibu mengacung kalah sama ibu-ibu. Nah balik lagi, jadi ingin mengadakan maulid kalau emang ada biaya gampang gitu. Di anwa'i ibadah as-sujudi, dengan memperbanyak warna-warna ibadah. As-sujudi yaitu seperti memperbanyak sholat sunnah atau sujud, tahajud, duha, hajat
dan sebagainya. Kalau bisa proaktif semuanya itu sangka ya sulu hasil ngamulan hasil kata ulama. Walaupun ngan sekadar memperbanyak sholat sunnah pada ketika datangnya bulan maulid. Kagak bisa kene bae Bang Arif dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sujud kepada Allah di bulan maulid. Itu bagaimana? Ya as-syukru yahsulu bi anwa'il ibadah, gitu kan. Kasolmi memperbanyak puasa pada ketika datangnya bulan maulid. Dengan memperbanyak puasa hasil itu maulid hasil alhamdulillah. Kagak bisa mene bae gitu kan. Memperbanyak sholat kagak bisa, puasa kagak bisa. Bagaimana tuh? Kasodakoti memperbanyak sodakot. Nah inilah harta benda yang disumbangkan untuk merayakan peringatan maulid atau di mana hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan diterima amal baiknya oleh Allah dan digantikan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kagak bisa kene bae dari itu dan tiga perkara yang tadi itu. Mana? Memperbanyak sholat sunnah, terus bersedekah kalau bisa, terus sama lagi tadi berpuasa nggak bisa. Tilawati kata ulama memperbanyak baca Al-Quran atau memperbanyak baca sholawat walaupun sendirian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa banyaknya? Semalaman 4.444 kalau bisa nawar udah 1.000. Nah, nawar lagi 100, nawar lagi 50 udah. Aku ngerak kuat sehari semalam bilang sholawat 50 ngaku umat Islam gitu baca sholawat sehari semalam nggak kuat 50 aja Islam KTP itu mah ya Allah ya Karim. Jadi balik lagi ya, bisa hasil maulidan dengan 4 perkara. Yang pertama memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua memperbanyak apa? Sodako. Yang ketiga tadi memperbanyak apa? Sholat sunnah dan juga memperbanyak puasa kahar kira-kira insya Allah. Nah ini kan dalam maulid apa kan? Membaca Al-Quran dan juga apa tadi? Membaca Qissatul Maulid atau kitab Al-Bar dan dipahami kira-kira insya Allah. Baiklah para bapak para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya utarakan daripada hikmah maulid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada maulid ini, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.